Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendekatan, yang mana pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah itu ada yang bentuknya pendekatan yang all in one, bahwa bahasa Arab juga seluruh bahasa adalah satu kesatuan sebagai alat komunikasi, maka cara mengajarkannya ya all in one, semuanya diajarkan secara kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Kemudian cara yang kedua atau pendekatan yang kedua adalah pendekatan parsial, yang mana di sini bahasa diajarkan untuk mencapai atau meraih satu keahlian tertentu, seperti misalnya bahasa Arab untuk akademik, bahasa Arab untuk keperluan pengkajian kitab, misalnya seperti di pesantren, maka pembelajarannya secara parsial. Dan untuk di Madrasah Ibtidaiyah, untuk anak-anak MI tentu pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan all in one, karena bahasa Arab di sana tujuan atau target pencapaiannya adalah mereka mampu untuk mengenal bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan juga mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, belum ke tujuan untuk meraih tujuan-tujuan atau untuk meraih target-target parsial. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Arab di MI. Apa itu strategi? Strategi, nah, yang dimaksud strategi di sini tentu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari mulai pembukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Jadi strategi ini ya rencana, kemudian aturan-aturan yang disusun, langkah-langkah yang disiapkan, juga sarana dan prasarana yang diwujudkan, yang nanti prakteknya semua ini diperankan dan akan dilalui dalam pembelajaran mulai dari pembukaan sampai penutupan. Ya, yang mana kan kita sudah ketahui bahwa dalam pembelajaran itu ada 3 bagian, ada pendahuluan, ada isi gitu ya, atau kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, rencana, aturan, langkah-langkah ini dilalui dan dipraktekkan, disiapkan, kemudian dipraktekkan sejak kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup dalam proses pembelajaran di kelas guna merealisasikan tujuan pembelajaran. Itu strategi. Strategi pembelajaran dilakukan agar peserta didik dapat menerima materi lebih efektif dan efisien. Jadi ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, tentu di sana kan ada indikator, ada kompetensi yang harus diraih dengan indikator-indikatornya. Nah, tentu setiap tema, setiap bahasan ini akan membutuhkan strategi tertentu. Jangan sampai guru membutuhkan persiapan strategi yang tepat. Jangan sampai kita mengajar hanya membawa buku masuk kelas, kemudian menyuruh anak bekerja, keluar lagi tanpa strategi. Nah, itu kan sesuatu yang sangat harus dihindari oleh guru,
karena pembelajaran itu ya membutuhkan strategi. Strategi ini membutuhkan kreativitas agar pembelajaran siswa menerima materi atau menguasai kompetensi ya bisa lebih efektif dan efisien. Strategi pembelajaran adalah cara-cara. Nah, ini definisi yang lain. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan karakter peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau menurut pendapat kedua ini, strategi adalah cara-cara yang akan digunakan. Jadi sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, dengan definisi pertama, bahwa dalam strategi itu ada rencana. Nah, di sini cuma kalimatnya cara-cara yang akan digunakan. Berarti si guru, si pengajar ini mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan sesuatu sebelum pembelajaran gitu. Apa yang digunakan, yang akan digunakan atau yang direncanakan itu di sini kan memilih kegiatan belajar. Jadi jenis kegiatan belajar seperti apa yang akan dilalui oleh siswa. Kemudian pemilihan tersebut, pemilihan kegiatan yang sedang direncanakan itu mempertimbangkan situasi, kondisi, sumber belajar, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik peserta didik. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan dalam memilih kegiatan. Dalam hal ini dalam memilih strategi yang akan digunakan untuk tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan pembelajaran, penguasaan kompetensi gitu ya, dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pemilihan strategi itu harus mempertimbangkan yang pertama tujuan belajar. Tujuan belajarnya apa? Gitu. Apakah misalnya kegiatannya itu penguasaan mufrodat, kosakata? Tentu nanti strateginya tertentu gitu. Ada caranya atau ada strategi rencana kegiatan yang tepat. Kalau yang tujuan belajarnya adalah kemampuan membaca atau kemampuan menulis atau kemampuan berbicara, tentu strategi ini juga akan berbeda. Maka strategi itu tidak ada yang terbaik. Yang ada adalah strategi yang tepat. Sebab tujuan belajar membutuhkan strategi dan metode tertentu, gitu ya. Tidak sama semuanya. Kemudian yang kedua dipertimbangkan adalah materi atau isi pelajarannya. Ya, isi pelajarannya apakah seperti apa sehingga nanti strategi yang digunakan pun akan tepat. Ya, strategi yang digunakan akan tepat. Misalnya materinya tentang benda-benda di kelas misalnya, maka tentu materi ini akan menentukan kita lebih tepat strateginya kita belajar di mana misalnya gitu, atau apa yang harus disiapkan di kelas misalnya. Kalau misalnya materi atau isi pelajarannya tentang al-hadiqah misalnya, tentang taman, ada apa di taman, kemudian dialognya seperti apa, mufrodat yang harus dikuasai oleh siswa seperti apa, maka tentu ini akan lebih mudah. Misalnya strateginya kita bawa saja langsung ke taman misalnya, sebab mereka akan bisa melihat dan menyaksikan, juga mengalami sendiri apa saja yang ada di taman, kemudian menerjemahkan atau memahami konsep-konsep yang mereka lihat itu langsung dalam situasi nyata, sehingga nanti guru pun ketika mengajarkan ya lebih mudah gitu ya. Ketika mengajarkan mufrodat ya tinggal diperlihatkan bendanya langsung, tidak perlu menghafalkan katanya dulu dari kelas misalnya, ini langsung saja di tempat. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah peserta didiknya. Peserta didik ini siapa? Apakah usia SMA, usia SMP, atau usia SD, MI, MTS, atau MA? Kemudian kebutuhan kepribadiannya secara pribadinya seperti apa? Tentu ini harus dipertimbangkan.
Kalau di MI pun misalnya apakah kelas rendah atau kelas tinggi peserta didiknya, ini juga menjadi bahan pemikiran dalam memilih strategi. Kemudian yang keempat, kondisi pendidikan yang berlangsungnya seperti apa, kondisi pendidikannya seperti apa gitu ya. Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan strategi juga harus mempertimbangkan waktu, sebab dalam pembelajaran di sekolah waktu itu dibatasi oleh jam pelajaran. Maka ini juga harus dipertimbangkan, jangan sampai strateginya sudah bagus tetapi ternyata waktunya panjang, padahal waktu yang real digunakan di kelas itu ya sangat terbatas, 2 jam pelajaran misalnya 30 menit 1 jam pelajarannya, sedangkan ini strateginya mau dibawa misal tentang sawah gitu ya, materinya tentang belajar tentang sawah gitu misalnya. Kemudian strateginya lebih tepat bahwa siswa itu harus dibawa ke sawah, tapi ternyata sawah lokasinya jauh. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang sangat banyak, sedangkan waktu belajar terbatas. Sesudah mata pelajaran bahasa Arab misalnya ada mata pelajaran yang lain, sehingga ini tidak efektif gitu ya, tidak efektif karena membutuhkan waktu yang sangat-sangat luas. Maka untuk hal seperti ini tentu harus dipertimbangkan strategi yang lain yang lebih tepat. Selanjutnya juga harus dipertimbangkan adalah sarana yang dimanfaatkan. Sarananya apa saja, ada atau tidak gitu, memungkinkan atau tidak untuk diwujudkan. Kalau tidak memungkinkan berarti pilihlah sarana yang lain atau pilihlah strategi yang lain, sehingga sarana ini menjadi sesuatu yang mudah didapatkan. Dan terakhir, strategi juga harus mempertimbangkan biaya. Jangan sampai untuk satu pembelajaran misalnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, maka ini pemilihan strategi juga harus mempertimbangkan urusan biaya. Jangan sampai guru menghabiskan uangnya misalnya untuk memilih strategi dan media ya, tetapi tidak cukup misalnya gitu, atau sekolah tidak mampu untuk mewujudkannya. Ini pertimbangan dalam memilih strategi. Selanjutnya, komponen strategi. Komponen strategi itu ada apa aja? Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Jadi komponennya ini lebih banyak ya, sebab kalau kegiatan pembelajaran kan 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tapi dalam strategi ini tentu bukan hanya kegiatan pendahuluannya atau hanya intinya, tetapi dari mulai perencanaan kan gitu. Nah, jadi dalam strategi itu komponennya yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan seperti apa? Yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat evaluasi, dan yang kelima kegiatan lanjutan atau follow up-nya. Nah, uraiannya yang pertama kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan cara dan upaya guru yang dipilih dalam menjelaskan tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi. Jadi kegiatan pendahuluan ini isinya adalah bagaimana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan bagaimana guru melakukan apersepsi, melakukan penghubungan, membuat jembatan, ya, membuat bridge, jembatan antara pertemuan sekarang dengan pertemuan sebelumnya gitu. Nah, yang dimaksud dengan komponen strategi itu di sini gitu. Jadi kegiatan pendahuluan ketika guru mau menyampaikan tujuan, strateginya seperti apa gitu. Apakah dibacakan? Apakah ditampilkan dengan slide misalnya, ataukah bagaimana? Ataukah kegiatan pendahuluan ini menggunakan permainan misalnya. Nah, ini kan membutuhkan strategi. Jadi dalam kegiatan pendahuluan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi tentu dari minggu ke minggu, dari pertemuan ke pertemuan usahakan harus berbeda supaya tidak monoton. Jadi jangan sampai datang, ucapkan salam,
kemudian membacakan tujuan pembelajaran, kemudian atau mengabsen dulu dan seterusnya ya, terus berulang setiap hari seperti itu, maka tentu ini akan jenuh, dan karena jenuh bisa jadi penyampaian tujuan pembelajaran ini tidak tercapai sehingga siswa, santri atau peserta didik luput begitu. Hari ini teh mau belajar apa intinya. Nah, jangan sampai luput seperti itu. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi yang akan disampaikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi intinya untuk menarik perhatian, gitu ya, menarik perhatian siswa agar fokus, agar siap belajar. Bagian ini memegang peranan penting karena menjelaskan proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan strategi itu ya awalnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, sebab kalau gagal di awal, sudah bosan sejak awal, maka ini akan berpengaruh begitu. Selanjutnya yang kedua, komponen strategi adalah penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini maksudnya adalah kegiatan inti dalam strategi atau dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian informasi atau dalam kegiatan inti. Yang pertama, urutan penyampaian materi harus berurutan, misalnya dari teori kemudian praktek, atau sebaliknya bisa juga praktek dulu, trial and error, kemudian nanti disampaikan materinya. Dimulai dari yang mudah ke yang sulit. Nah, ini juga urutannya atau runutnya harus jelas, dari yang mudah ke yang sulit, serta dari hal yang bersifat konkret ke hal yang bersifat abstrak. Jadi ya, dalam strategi pertimbangkan dalam kegiatan inti, ketika kita menyampaikan informasi atau pembelajaran, usahakan urutannya harus jelas dan baik gitu. Yang kedua, ruang lingkup materi tergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materinya yang telah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran. Jadi ketika tujuannya seperti ini, maka ruang lingkup materi ini seperti apa luasnya. Lalu sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan jenis materi yang sudah disampaikan tadi di awal. Yang ketiga, materi yang disampaikan mencakup materi dalam bentuk pengetahuan, misalnya yang berupa fakta dan informasi terperinci, atau materi itu bisa berupa keterampilan, misalnya langkah, prosedur, gitu ya, langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat tertentu, misalnya. Nah, ini kan ya bentuk pengetahuannya ada macam-macam gitu ya, ada yang sifatnya fakta, ada sifatnya informasi, ada juga yang keterampilan gitu ya. Jadi keterampilan tertentu, maka dibutuhkan penjelasan tentang langkah-langkah, prosedur yang terperinci sehingga pembelajaran atau penyampaian tentang cara ini bisa diraih gitu ya. Yang ketiga, partisipasi siswa. Nah, proses pembelajaran di saat ini atau di zaman ini yaitu menggunakan pendekatan student centered learning, pembelajaran berpusat pada siswa. Maka tentu pada saat karena seperti ini, maka strategi yang harus digunakan adalah bagaimana peserta didik harus memiliki peran lebih yang aktif, itu yang utama dalam pembelajaran. Artinya peserta didik diharuskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka strateginya adalah bagaimana mengaktifkan siswa di kelas gitu, untuk agar mereka terlibat secara emosi, secara kognisi, dan secara psikomotorik juga mereka terlibat secara utuh, baik itu pemikiran, jiwa, dan prakteknya gitu ya, anggota badannya. Komponen yang keempat adalah evaluasi. Jadi tidak cukup hanya sampai penutup, tapi harus dievaluasi. Evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan.
Evaluasi dapat berbentuk umpan balik yang dilakukan oleh guru pada akhir proses pembelajaran yang berlangsung atau dalam bentuk pretest maupun dalam bentuk memberikan soal-soal tes. Ini salah, bukan pretest, maksudnya post test, jadi tes sesudah pembelajaran. Evaluasi yang diberikan bisa berupa tes lisan ataupun tes tulis ya. Ini evaluasi. Jadi dalam menyusun strategi, evaluasinya seperti apa gitu. Jangan sampai antara yang diukur dengan alat ukurnya beda. Antara yang diukur dengan alat ukurnya tidak cocok gitu ya. Jangan sampai seperti kita misalnya mengukur lebar jalan tapi menggunakan penggaris kertas gitu ya, penggaris kertas. Ini kan tidak nyambung antara materi atau pembelajaran, proses pembelajaran secara keseluruhan, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Jangan sampai hanya diukur jangan sampai diukur dengan alat yang salah, atau jangan sampai tidak dipersiapkan. Evaluasi harus disiapkan. Kemudian juga yang harus dipikirkan adalah bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran. Kegiatan lanjutan ini perlu dilakukan oleh guru agar tercipta pembelajaran berkelanjutan. Jadi sustainability learning gitu ya, harus sustain, harus berlanjut terus. Bentuk kegiatan lanjutan ini bisa berupa memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR. Bisa juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat positif. Juga bisa juga berupa tugas bersama atau tugas kelompok dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi harus direncanakan juga tindak lanjutnya seperti apa, sebab penguasaan pemahaman siswa tentu akan berbeda-beda, dan biasanya manusia itu sifatnya kan suka lupa, mudah lupa. Maka kalau tindak lanjutnya direncanakan, insya Allah pembelajaran itu akan ada keberhasilannya. Nanti persentasenya tentu bisa berbeda-beda. Nah, tapi diharapkan kan ini pasti akan lebih baik kalau belajar menggunakan strategi dibanding tidak menggunakan strategi. Nah, lalu strategi pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah itu seperti apa? Kalau tadi kan secara umum ya, strategi secara keseluruhan dalam pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah? Nah, ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, menggunakan strategi bermain. Kenapa bermain? Sebab siswa SDMI itu adalah siswa yang masih kanak-kanak dan masih suka bermain gitu ya. Masih pada tahap praoperasional gitu ya, praoperasional. Jadi belum mampu memahami hal-hal yang abstrak gitu ya. Walaupun tentu nanti pada usia tertentu, kelas tinggi ini sudah mulai bisa memahami atau diarahkan untuk membelajar, mengalami proses belajar yang terkait dengan kognisi gitu ya, yang terkait dengan hal-hal yang lebih serius. Maka sekali lagi, strategi untuk di anak SDMI itu gunakanlah, misalnya salah satu adalah strategi bermain. Bermain memiliki manfaat, yaitu kita dapat menyisipkan sedikit demi sedikit materi bahasa Arab. Jadi mereka tetap merasa senang, mereka tetap merasa gembira dalam pembelajaran, dan kita sisipkan dalam permainan-permainan itu kosakata bahasa Arab. Dengan bermain, anak akan mendengarkan aneka bunyi, mengucapkan suku kata maupun kosakata. Strategi seperti ini dinilai efektif sebab bermain adalah kebutuhan sekaligus cerminan perkembangan sosial. Ya, jadi strategi ini dibutuhkan dan ya dianggap efektif karena sangat cocok gitu ya untuk dunia anak. Jadi strateginya mungkin bagaimana ya guru bisa memberikan pengalaman belajar kepada siswa menggunakan bermain ini. Jadi ya diajak main gitu. Jadi karena senang, karena happy, maka akan lebih mudah. Nah, 5 hal yang harus diperhatikan atau 5 hal yang bisa muncul
ya, dalam strategi bermain. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam, yakni memotivasi anak dengan cara belajar sambil bermain. Dengan cara ini muncul keinginan belajar dalam diri anak, serta anak melakukannya dengan senang. Sebab kunci dari keberhasilan adalah dalam pembelajaran adalah gurunya happy, anaknya happy, baru itu pasti akan berhasil. Ya, kemudian yang kedua, bermain adalah hal yang menyenangkan. Ya, siapapun pasti suka bermain gitu. Maka dalam pembelajaran bahasa Arab, menggunakan strategi bermain ini bisa lebih banyak digunakan di tingkat madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang ketiga, model bermain yang dilakukan tidak dikerjakan dengan sambil lalu karena tingkah laku itu tidak mengikuti pola atau aturan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat cara-cara. Jadi model bermainnya ini harus serius dipersiapkan gitu ya, bukan sambil lalu atau seadanya, karena kalau demikian tidak ada pola, aturan, persiapan yang baik, maka tentu pembelajaran ini akan monoton dan akan rusak begitu. Yang keempat, cara bermain lebih diutamakan daripada tujuan. Ya, sebab anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri daripada hasil yang akan diperoleh. Jadi yang harus diperhatikan adalah cara bermainnya seperti apa gitu ya. Jadi cara ini lebih penting daripada tujuan untuk pembelajaran di anak MI. Sebab cara yang tepat itu akan tetap menumbuhkan motivasi belajar walaupun penguasaannya ya bertahap, tidak langsung menguasai banyak. Nah, cara bermain ini tepat. Yang kelima, kelenturan, yakni ditunjukkan baik dalam bentuk maupun dalam hubungan dan berlaku dalam setiap situasi. Jadi flexibility. Ya, jadi dengan pembelajaran melalui strategi bermain ini maka ada fleksibilitas, ada kelenturan dalam hubungan siswa dengan keluarganya, siswa dengan tetangga, atau siswa dengan siapapun, karena ya kelenturan ini dibutuhkan sehingga nanti bisa mewujudkan pembelajaran yang menarik. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi bercakap-cakap atau hiwar gitu ya, strategi berbicara, bercakap-cakap. Sebab manusia itu pasti bercakap-cakap gitu ya, pasti ngomong. Bercakap-cakap mempunyai arti bahwa seseorang itu saling mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara verbal. Maka karena prosesnya melalui bahasa gitu ya, melalui ungkapan lisan, maka tentu di sana bisa disisipkan bahasa Arab gitu. Dan bercakap-cakap juga akan mewujudkan kemampuan reseptif dan bahasa ekspresif begitu ya. Nah, dengan strategi ini anak diajak untuk tanya jawab tentang benda-benda di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa Arab. Setelah sang guru tentu memberitahukan beberapa kosakata berbahasa Arab. Jadi kosakatanya diberikan, kemudian dimanfaatkan dalam bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misal dikasih tahu tentang mufradat warna-warna misalnya, kemudian ketika diajak bermain atau diajak belajar, metode atau strategi bercakap-cakap ini digunakan sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Bercakap-cakap itu memiliki manfaat. Yang pertama sebagai alat pemuas kebutuhan anak. Yang kedua berfungsi mengatur, yakni untuk mengendalikan tingkah laku. Jadi bercakap-cakap itu akan mengatur gitu ya, mengatur sebab ada dua orang yang saling memuaskan kebutuhan dirinya melalui ungkapan verbal. Maka tentu ini ini akan berfungsi mengatur gitu ya, akan berfungsi mengatur. Kemudian bercakap-cakap juga berfungsi sebagai hubungan antara pribadi. Jadi lebih mempererat hablum minan nas gitu ya, hubungan sesama manusia.
Kemudian bercakap-cakap juga mempunyai fungsi bagi diri sendiri, yaitu anak dapat menyatakan pandangannya, peranannya, dan sikapnya secara mandiri. Jadi bercakap-cakap itu melatih melatih kemampuan dan kepribadian siswa. Yang kelima, berfungsi heuristik, yaitu berfungsi untuk menanyakan sesuatu seperti katakan kepadaku, mengapa begitu, mengapa begini, ada apa ini, ada apa itu, dan lain-lain. Ini yang namanya hubungan berfungsi sebagai heuristik, yaitu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian yang keenam, bercakap-cakap juga memiliki fungsi imajinatif, ya, fungsi imajinatif. Jadi sifatnya khayalan dan sesuatu yang ya tidak ada di dunia konkret gitu ya, ada di dunia abstrak di dalam pikiran. Nah, bercakap-cakap juga memiliki fungsi imajinatif itu begitu. Sebab ya untuk menjawab, berbicara kepada siswa yang lain atau dengan gurunya misalnya, itu membutuhkan imajinasi. Yang ketujuh, fungsi informatif, yaitu anak dapat mengkomunikasikan informasi baru kepada orang lain melalui bahasa. Nah, ini manfaat bercakap-cakap. Strategi yang ketiga adalah strategi demonstrasi. Ini ya, salah ketik, strategi demonstrasi. Strategi demonstrasi adalah strategi yang menjelaskan sesuatu secara lisan, tapi bukan hanya lisan, sebab lisan saja tidak cukup. Nah, apalagi dalam pengajaran keterampilan bahasa, tentunya lebih mudah menirukan seperti apa yang diucapkan gurunya setelah ditunjukkan bendanya yang harus dihafalkan atau diingat. Jadi demonstrasi itu mempraktekkan langsung di hadapan murid, atau kalau dalam mata pelajaran yang lain menjelaskan prosedur, langkah-langkah. Jadi strategi demonstrasi ini akan memudahkan siswa untuk menguasai bahasa, sebab dia melihat dan mendengar langsung kata dan benda itu dilihat dan diucapkan. Jadi demonstrasi ini ya salah satu strategi yang baik juga. Dalam strategi ini guru menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan nama benda misalnya atau pekerjaan-pekerjaan yang ditunjukkan tersebut. Jadi menunjukkan, kemudian mengerjakan, dan menjelaskan. Demonstrasi memiliki manfaat. Yang pertama, dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Jadi demonstrasi ini menjadi penjelas informasi begitu. Bagi anak, melihat bagaimana suatu peristiwa berlangsung adalah lebih menarik daripada mereka hanya mendengarkan penjelasan saja atau hanya main game saja misalnya ya. Jadi demonstrasi ini bukan hanya melatih siswa untuk melakukan sesuatu, tetapi akan lebih memudahkan karena siswa melihat secara langsung gitu ya, dan mendengar secara langsung kata-kata ini diucapkan. Demonstrasi juga memiliki manfaat, dapat membantu meningkatkan daya pikir anak dalam peningkatan kemampuan mengenai nama-nama benda dalam bahasa Arab dan juga mengingatnya. Jadi itu manfaat demonstrasi. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah strategi bercerita. Strategi ini merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak dengan cara membawakan cerita secara lisan. Lewat cerita itu disisipkan nama-nama pelakunya dalam bahasa Arab, misalnya kata sekretaris disebut khatib, direktur disebut mudir, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita guru menyampaikan cerita, maka kita gunakan, kita sisipkan bahasa Arab, maka itu akan lebih mudah diserap oleh siswa. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Intinya pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang terencana.
Nah, apa yang ada di dalam rencana? Salah satunya adalah strategi sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.